Nih, mantep nih ya. Batang tidak tidak bulat, tetapi kayak belimbing gitu, punya urat-urat seperti ini. Dan nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara program untuk ban bonsai amplas putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plancraft DE? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya bahagia. 1 bulan kita tidak membuat video. Kita akan coba untuk membuat video untuk berbagi pengalaman, untuk sharing seputar bonsai lagi ya. Kali ini kita akan mengulas, nah ini bahan bonsai amplas putih ya. Nih daunnya, tapi kalau sudah di pruning peraningan rapat itu bisa kecil-kecil sekali ya untuk amplas putih. Nah, kesempatan ini kita akan berbagi tips dan update ya, bagaimana cara membuat bonsai amplas putih dari mulai perakaran, percabangan ya. Ini baru percabangan ya. Sekarang kita mulai dari perakaran ya. Untuk perakaran bahan bonsai amplas putih ini dulu memang program cangkokan ini ya. Ini program cangkokan, akar sudah muter, kemudian di ground. Coba ini kurang lebih 1 kaki ya, 1 kaki. Dulu awalnya tanam segini, ini sekitar 3 tahun di ground. Coba bandingkan ya, bandingkan 3 tahun segini sampai segini. Nah, syaratnya satu, harus di ground dan los percabangan. Itu syarat yang pertama, di ground dan di los percabangan. Kemudian untuk kaki-kakinya ini muter, ini sudah muter nih ya, muter. Kemudian kita mainnya pecah akar ya, kita mainnya pecah akar. Jadi ini tadinya ada 1, 2, kemudian dari belakang 3, kemudian yang ini 4, 5. Tadinya ada 5 akar. Nah, sekarang menjadi sekitar 10 akar ya, menjadi sekitar 10 akar, yang mana dari 1 akar dibelah menjadi seperti ini. Ini kurang lebih sampai ini sudah mulai menutup lukanya ya, kurang lebih sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Syaratnya ya tadi harus di ground dan pastinya di los untuk percabangannya. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya maksimal. Nah, hati-hati ya, ada nih ular atau ulat ya. Itu untuk akar. Nah, nanti kalau misalkan sudah menutup sempurna, kita bisa press akar, nanti mepel ya, bertahap ya. Misalkan ini dipres akar di sini, nanti dipres akar di sini sebelahnya sana, menyisakan misalkan 3 akar sisanya untuk membantu mensupport pertumbuhannya. Jadi kalau ini sudah keluar serabutnya, sudah mulai agak besar ya, seginilah ya, nanti bisa gantian, ngepresnya gantian ya. Kalau kayak seperti ini kan masih terlalu nanti akan kewalahan saat kita angkat. Jadi sebisa mungkin ketika kita angkat di ground, akar sudah press dan tinggal serabutnya saja, tidak ada akar yang besar-besar seperti ini, jadi tinggal serabutnya saja. Kemudian untuk masalah percabangan nih, dilihat. Nah, untuk percabangan dulu di sini tidak ada percabangan ya, di sini juga tidak ada percabangan di atas ini. Nah, bagaimana cara membuat percabangan selain digabung ya? Kita bisa memanfaatkan ini ranting-ranting kecil yang seperti ini untuk ditempel ya, istilahnya ditempel ya. Caranya bagaimana? Nah, ini dia nih, ini kan rencana pengen membuat percabangan di sini ya. Jadi ini disayat dulu, disayat, kemudian ranting yang kecil ini dimasukkan, kemudian diikat. Contohnya yang mana? Ini dia nih, ini yang masih terlihat sih, masih terlihat untuk tempelannya memang masih terlihat, tapi relatif samar lah ya, samar dan rapi. Ini rapi, tidak ada tonjolannya, rapi di sini.
Nah ini sambungan dari ranting-ranting kecil yang seperti ini. Nah ini sambungan, kalau sudah besar seperti ini. Nah untuk amplas putih sendiri ini direkomendasikan ya untuk keluarga ficus, walaupun nanti tidak semudah pembentukannya untuk kimeng ya ataupun ibrik, tapi ini recommended ya, dari segini sampai segini 3 tahun. Kita lihat untuk amplas putih yang lainnya ya. Ini oh ya, untuk batang supaya belimbing, artinya tidak bulat mulus bulat itu ya, belimbing ini punya urat-urat seperti ini ya. Ini dulu juga pecah batang, ini masih ada sisa luka ya, masih ada sisa luka ya. Jadi dulu ini pecah batang jadi 4, kemudian seiring berjalannya waktu nanti akan belimbing seperti ini. Ini untuk apa namanya, amplas putih. Ini mirip sekali sama kimeng ya, ibrik dan jenis ficus lainnya. Nah ini kemudian satunya ini fosil ya, sayang sekali ini caranya apa, lumut ya, harusnya ini dibersihkan, ini harusnya karena lumut dibersihkan. Nah ini fosil, benar-benar fosil. Ini nanti bisa kita potong sebenarnya ya, di sini kita potong, ini juga bisa kita potong ya. Fosil ini umur sama seperti itu dari tunas baru ya, tunas baru, semuanya tunas baru, 3 tahun ya, relatif subur lah ya, relatif subur untuk ini. Kemudian untuk programnya nanti, program yang lainnya kayak sancang ini juga ada. Ini sebenarnya sudah saatnya untuk program akar selanjutnya ya. Ini kan tahap 1 untuk penataan akar. Kalau sudah besar harusnya program percabangan akar, atau bisa press, bisa kita main pecah akar. Itu tadi ya, pada prinsipnya sama kok. Kalau kita pengen membuat program akar ataupun program batang, ini juga bisa ditempel atau disayat kayak tadi ya, kayak tadi ini disayat. Misalkan ini nanti kita pengen membuat tunas di sini, tinggal nanti ditekuk, ditempel di sini. Catatan harus disayat ya, sama persis ketika kita nyambung wahong dengan sancang kan, bisa nempel. Kenapa sancang dengan sancang tidak bisa nempel kan, seperti itu ya. Itu tadi prinsipnya tadi ya, kita ulas lagi. Pertama ya, saat kita sudah program akar pertama, awalnya di polybag misalkan, kemudian sudah tumbuh, akar sudah kuat, kita pindah ke lahan ground ya. Kemudian sesuaikan ukuran yang akan kita kendaki. Kalau misalkan segini sudah cukup ya, harusnya sudah mulai potong ya, sudah mulai potong sini untuk membesarkan percabangan yang masih perlu dilos, kan seperti itu ya. Sudah dipotong ya, kecuali ada percabangan yang memang belum proporsional. Kalau ini kan kenapa belum dilos, belum dipotong, masih dilos, karena ini dengan batangnya belum proporsional ya. Ini kan kurang lebih baru 1/4-nya besarnya, kurang lebih nanti 1/3 kita bisa potong saja ini kalau besarnya sudah lumayan ya. Itu tadi. Kemudian untuk akar jangan kayak apa namanya, muter kayak ruji dokar gitu ya, tapi usahakan kalau sudah proporsional kita potong supaya nanti bercabang. Jadi sama seperti batang, cabang, ranting itu kan punya batang memiliki cabang, cabang punya ranting dan sebagainya. Untuk akar juga sama, akar utama dipotong jadi ada percabangan akar, dari cabang itu ada kayak ranting akar dan seterusnya. Jadi nanti kalau kita angkat, akarnya tinggal serabutnya saja. Oke ya. Kemudian untuk masalah cabang tadi yang sudah kita sampaikan, kita bisa memanipulasi, bisa gabung
dari pohon yang lainnya atau memanfaatkan ranting dari pohon itu sendiri, ranting-ranting kecil. Ya nggak cuma keluarga ficus ya, sancang juga bisa, asem juga bisa ya, asam Jawa juga bisa dibuat seperti itu. Oke, terima kasih. Ini uploadan perdana saya. Mohon maaf jika kemarin-kemarin tidak bisa upload video rutin karena kesibukan di dunia nyata ini. Semoga semuanya diberi kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.